Selamat pagi Jemaat Kalam Kudus Ambon, apa kabar semuanya? Pagi hari ini kita kembali jumpa di dalam Sapaan Pastoral. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semalam hari sudah berlalu ya Tuhan. Ada hari yang baru yang Tuhan beri, ada anugerah Tuhan yang baru. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami bersama-sama di dalam perenungan firman Tuhan, dan Engkau yang mengubahkan kami sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian, yaitu dari Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-34 bagian A saja. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jemaat sekalian, perkataan ini justru diucapkan oleh Tuhan Yesus saat-saat menjelang Tuhan meregang nyawanya, meninggalkan dunia ini. Di saat dia disakiti sedemikian rupa, tetapi Tuhan Yesus malah mengucapkan satu kalimat yang begitu luar biasa, yang membuat orang terhenyak. Bagaimana bisa? Ketika dia sudah disakiti sedemikian rupa, dia tetap mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menganiaya hidupnya. Jemaat sekalian, ada kisah seorang anak muda, pelajar sekolah menengah di Amerika. Dan dia bernama Patrick Ireland. Dan dia merasa bagaimana Tuhan sudah memilihnya untuk satu tujuan yang khusus. Namun dia tidak mengerti sampai terjadilah suatu peristiwa penembakan massal di sekolahnya di Colorado, Amerika. Dan peristiwa ini memakan korban 13 orang tewas dan ada 24 orang yang terluka termasuk dirinya sendiri. Peluru menembus kepalanya, tetapi dia berhasil diselamatkan dari kematian. Setelah melewati satu masa pemulihan yang panjang, Patrick juga belajar bahwa memendam kepahitan hanya akan menimbulkan luka yang berkepanjangan. Dan ketika Allah menunjukkan kepada Patrick untuk dia bisa melepaskan pengampunan, bahwa dia harus berhenti berfokus kepada apa yang dilakukan oleh orang yang sudah menyakiti dia tanpa sebab. Dan Patrick harus berfokus kepada apa yang Kristus sudah lakukan di atas kayu salib, yaitu bagaimana ketika manusia memberontak, manusia berdosa, manusia melanggar begitu banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi Tuhan menghapus semua dosa-dosa umat kesayangannya. Jemaat sekalian, setelah Patrick memahami hal ini, dia memilih mengambil keputusan untuk melepaskan pengampunan kepada pelaku-pelaku peristiwa penembakan massal. Mungkin apa yang kita alami tidak sebesar musibah yang terjadi di Columbine, Colorado, Amerika ini. Tetapi kita juga bisa terlukai, tersakiti oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berbagai macam bentuk orang-orang yang kita jumpai di dalam dunia bisnis, orang-orang yang terdekat dengan kita, anggota keluarga, juga bisa menyakiti teman-teman sepelayanan. Bahkan ada yang bisa menyakiti kita sedemikian hebat. Tetapi justru itu adalah menjadi satu ujian. Apakah kita lebih taat kepada Kristus daripada kepada perasaan kita sendiri ketika kita memfokuskan hidup kita, pikiran kita kepada kebenaran Allah? Di sana kita dimampukan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan, termasuk mengampuni. Memang lebih mudah mengucapkannya daripada melakukannya. Tetapi ketika kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau, bukan karena saya hebat, tapi karena saya mau taat kepadamu, karena saya mengasihi Engkau." Di sanalah kita akan beroleh pemulihan. Hati kita yang terluka akan menjadi pulih dan sembuh kembali. Mari jemaat sekalian, saya mengajak kita berdoa. Bapa, tunjukkanlah
Kepada siapa kami harus melepaskan pengampunan? Mungkin peristiwa itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun yang lalu dan tersimpan di dalam memori kami. Tetapi kami terus mengulang-ulang cerita yang pahit tentang apa yang sudah terjadi yang tidak bisa diubahkan. Tuhan, Engkau sesungguhnya menguji sampai seberapa kami mentaati Engkau. Lebih daripada kami membesar-besarkan perasaan kami sendiri. Kami mau taat, kami mau bertumbuh mengasihi Engkau, dan bahkan kami mau melepaskan anugerah Tuhan untuk orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Seperti Engkau sudah mengampuni kami. Demikian juga kami mau melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang sudah menyakiti, melukai kami. Dan bahkan kami mau berdoa buat mereka. Kami mau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa dengan demikian kami mengalami satu kemajuan dan pertumbuhan iman. Kami mengalami satu percepatan Tuhan. Kami terus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan berkati.